Haleluya, puji Tuhan. Salam kasih buat kita semua. Di kesempatan ini kita bersama lagi akan belajar dalam satu materi pelayanan anak. Dan materi hari ini seperti kita ketahui bahwa konteks pelayanan anak untuk dewasa ini biasanya diidentikan dengan kegiatan sekolah minggu. Dan materi kali ini saya akan beri tema sekolah minggu sebagai wadah pelayanan anak. Kalau kita perhatikan bahwa kegiatan sekolah minggu dalam dilaksanakan di tiap gereja-gereja lokal, dan sekolah minggu diadakan di hari Minggu awalnya, tapi untuk kondisi yang sekarang sekolah minggu biasanya diidentikan dengan kegiatan untuk anak-anak, bukan lagi dilihat harinya, tetapi ada kalanya kegiatan sekolah minggu pun dilaksanakan di luar hari Minggu, sehingga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan perlu kita menjadi satu bahan pembahasan kita di kesempatan ini, yaitu bahwa kita harus memahami apa itu sekolah minggu. Kemudian kita akan melihat kenapa kegiatan ini dinamakan sekolah minggu. Padahal ada kalanya kegiatan ini bukan dilaksanakan di hari Minggu. Selanjutnya kita akan melihat juga apa saja yang menjadi faktor penyebab sehingga kita boleh tahu bersama bahwa biasanya kegiatan sekolah minggu bukan terabaikan, tapi kurang diminati atau hanya di kalangan-kalangan tertentu, ya, kepada orang-orang yang berkerinduan untuk melayani anak-anak terhitung masih sedikit, ya. Tapi hari ini kita akan pelajari untuk 3 hal ini dalam konsep sekolah minggu. Mari kita lihat satu demi satu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sekolah minggu? Sekolah minggu adalah satu kegiatan, ya, satu kegiatan yang di dalamnya melibatkan anak-anak atau ada sekumpulan anak-anak yang tergabung dalam satu kegiatan ibadah, persekutuan ibadah, dan ini merupakan dapat dikatakan sebagai wujud pelayanan yang dikondisikan untuk anak-anak. Dalam arti tujuannya apa? Untuk membawa anak-anak dapat mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Sehingga tanpa dijabarkan lebih luas lagi, kalau kita tahu bersama, apalagi kalau Bapak Ibu adalah seorang pelayan di sekolah minggu, maka untuk kegiatan sekolah minggu bukan lagi merupakan sesuatu yang susah untuk dijabarkan, tetapi kita sudah mengetahui di mana ada pelayan-pelayan Tuhan yang bertindak untuk membawa, membagi firman Tuhan, dan kemudian mulai mengaplikasikan ataupun membawa anak-anak supaya anak-anak ini dalam usia mereka, dalam batas usia mereka yang terhitung sebagai anak-anak kecil, mulai usia mungkin 3 tahun sampai usia 12 tahun, mereka boleh punya satu konsep pemahaman atau terbangun rohani yang boleh punya landasan iman untuk takut dan percaya kepada Tuhan. Nah, kegiatan sekolah minggu memang di beberapa
gereja-gereja lokal bukan hanya dilakukan seminggu sekali atau di hari Minggu ya, tetapi juga dapat dilakukan di sore hari, di hari-hari yang dipilih oleh gereja tersebut, untuk kemudian maksudnya karena mengimbangi kehidupan anak, di mana anak-anak dalam batas waktu tertentu lebih dari 1 jam akan ada rasa bosan, sehingga untuk tipe pengajaran sekolah minggu tidak boleh dipaksakan, harus punya teknik tersendiri ya dalam mengajar. Saya yakin Bapak Ibu yang terpanggil sebagai pelayan anak sudah dapat memahami teknik mengajar anak-anak untuk dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ya. Nah, kita akan lihat dalam situasi kita memberi pengajaran kepada anak-anak dalam 1 jam tertentu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan, sehingga ada pola pengajaran yang harus kita perhatikan. Nah, sebelum kita lebih jauh bagaimana kita dapat mengajar yang efektif, ada baiknya kita perhatikan dulu apa yang menjadi latar belakang sehingga terjadi kegiatan sekolah minggu atau terbentuknya kegiatan bagi anak-anak, dan kemudian hasil dari bentukan kegiatan anak-anak ini kemudian diistilahkan sebagai sekolah minggu. Nah, kita lihat sedikit sejarah tentang sekolah minggu. Awal mulanya sekolah minggu di dalam gereja-gereja di zaman dulu ya, di abad pertengahan katakanlah, belum ada sekolah minggu. Nanti di tahun 1800-an ya, kebetulan di waktu itu ada seorang yang bernama Robert Rakers yang lahir di tanggal 14 September tahun 76 dan kemudian meninggal di tahun 1811 di usia yang ke-74 ya. Seorang dermawan Inggris yang dikenal sebagai bapak pendiri sekolah minggu. Ia lahir di Gloucester tahun 1736 ya, sebagai anak sulung, dan kemudian dibaptis di tanggal 24 September tahun 1736 di Gereja Santo Mary di Gloucester. Pada tanggal 23 Desember tahun 1767. Kemudian dia menikah dengan seorang yang bernama Anne Trigger. Kemudian membentuk keluarga dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai pendiri sekolah minggu atau penggagas terbentuknya sekolah minggu? Karena di abad 18 waktu itu di negara Inggris dilanda krisis ekonomi yang begitu hebat ya, akibat dari revolusi industri, dan seorang Robert Rakers ini melihat banyak sekali anak-anak yang dipekerjakan sebagai tenaga kerja di pabrik-pabrik dan dijadikan sebagai buruh kasar. Nah, mereka bekerja selama 6 hari dalam 1 minggu, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian hari Minggu mereka mendapat libur ya. Jadi anak-anak itu yang ada di Inggris mendapat libur, dan karena hari Minggu itu dijadikan hari libur,
dan kemudian anak-anak ini eh, sudah dipaksakan untuk bekerja ya di pabrik-pabrik. Jadi mereka pun sudah memiliki upah atau gaji sebagai hasil kerja, dan ternyata dari upah dan hasil kerja itu kemudian anak-anak ini di hari libur menggunakan kesempatan itu untuk bergembira. Tapi dalam arti kata mereka menjadi anak-anak yang pecinta minuman keras, jadi pemabuk ya. Segala kegiatan yang menunjukkan kegiatan dalam tingkat-tingkat kejahatan yang terjadi di zaman itu. Sehingga boleh dikatakan mereka dapat disebut sebagai anak-anak liar. Di dalam kesempatan itu maka Robert Rakers ini melihat keadaan yang begitu memprihatinkan bagi anak-anak, maka mulailah dia punya ide untuk ada inisiatif dia untuk mengumpul anak-anak ini di masa libur mereka, dan dalam satu lokasi, yaitu di dapur Nyonya Mederit di kota Scotty Alley ya, di tahun 1780. Nah, di sana selain dia membagikan makanan kepada anak-anak ini, kemudian di waktu itu dia mulai mengajarkan cara anak-anak itu bersopan santun, memiliki etika, dan kemudian yang paling juga luar biasa, dia mulai mengajarkan anak-anak ini tahu menulis dan membaca dari sebuah Alkitab. Jadi dia pakai Alkitab untuk mengajarkan anak-anak tahu menulis dan membaca, sekaligus menerangkan tentang isi kebenaran firman Tuhan. Dalam masa 2 tahun, maka sekolah minggu dibuka dalam beberapa sekolah. Akhirnya dibuka dalam beberapa tempat yang ada di Gloucester. Kemudian akhirnya karena Rakers adalah seorang selain wartawan, orang tuanya memiliki usaha penerbit, maka dia mulai mempublikasikan sekolah minggu di daerah seputar tempat tinggalnya. Kemudian akhirnya berkembang, dan akhirnya usaha daripada Rakers sendiri diperhatikan, atau kemudian selanjutnya menarik perhatian daripada seorang yang bernama John Wesley. Kita tahu dia adalah pendiri gereja Metodis, dan kehadiran sekolah minggu diterima juga di gereja tersebut. Jadi sekolah minggu awalnya mulai dari gereja yang dipimpin oleh Bapak atau Tuan John Wesley ya, pendiri gereja Metodis, dan itulah menjadi gereja pertama yang membina anak-anak sekolah minggu di tahun 1831 ya, di Inggris. Nah, selanjutnya akhirnya berkembanglah misi pelayanan ini, sekolah minggu, dan di tahun 1831 itu sudah mencapai 1.250.000 anak ya, 25% dari populasi masyarakat yang ada di Inggris. 1.250.000 ya anak. Dan mulai disitulah maka sekolah minggu boleh berada dan berkembang di tiap-tiap gereja sampai pada saat ini. Nah, memperhatikan sejarah berdirinya gereja sekolah minggu, tentunya kita dapat
eh, punya satu nilai yang penting, bahwa ternyata untuk memberi pengajaran kepada anak-anak bukan cuma terjadi di masa sekarang, tapi ternyata sudah berabad-abad lalu, dan pelayanan anak harus selalu dikembangkan, ya. Tidak boleh cuma berdiam atau statis di dalam eh, satu bentuk, tapi dia harus berkembang. Nah, seiring perkembangan yang terjadi dalam pelayanan anak, khususnya di bidang sekolah minggu, tentunya kita harus memiliki banyak-banyak harapan supaya pengajaran, pola pengajaran di sekolah minggu tidak terabaikan begitu saja. Sambil kita perhatikan dulu faktor-faktor yang menjadi penyebab sehingga adanya kekurangan atau terjadi kurangnya perhatian kepada pelayanan khususnya di bidang anak-anak ini atau sekolah minggu. Yang pertama, bahwa faktor-faktor ini yang harus kita perhatikan dan kemungkinan kita harus mulai pelajari dan menemukan solusi yang baik untuk pengembangan pengajaran di sekolah minggu. Kita lihat faktor pertama, yaitu beberapa orang beranggapan bahwa sekolah minggu nilainya lebih rendah dibandingkan dengan ibadah minggu, ya, dibandingkan dengan ibadah raya. Maka penilaian yang lebih rendah ini sampai berimbas dalam pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan ini, ada kalanya tidak diberi persiapan yang cukup matang, ya, sehingga juga bentuk tanggung jawabnya berkurang karena berpikir bahwa pelayanan anak ini cuma salah satu pelayanan yang kecil, ya. Dan yang kedua, faktor penyebab yang kedua, yaitu bahwa orang-orang yang mendampingi dan mengajar sekolah minggu kurang sekali menerima pembinaan khusus dari gereja atau dari pimpinan gereja, sehingga cenderung mengajar sekolah minggu hanya diserahkan kepada orang muda atau pemuda atau remaja, dan untuk yang memiliki kapasitas sebagai majelis jemaat atau pelayan-pelayan, pejabat-pejabat gereja, ini merupakan bukan suatu tanggung jawab, cuma sebagai sampingan ataupun tidak diperhatikan, diabaikan. Nah, saya kira konsep ini keliru, ya. Kalau kita tidak memperhatikan pelayanan anak, tentunya perkembangan pelayanan yang lain akan terhambat, karena perkembangan suatu gereja, ya, dia akan bertumbuh berkembang ketika anak-anak ini dibina secara baik, karena kita tahu ke depannya anak-anak ini akan tumbuh menjadi jemaat-jemaat yang memang punya dasar landasan iman yang kokoh, ya, sehingga kalau dibina dari kecil, maka diharapkan anak-anak akan bertumbuh berkembang dan khususnya untuk pertumbuhan rohani mengalami satu konsep yang sangat luar biasa sesuai apa yang diharapkan oleh Tuhan. Yang ketiga, faktor penyebab terjadinya atau menjadi kurangnya minat dalam pelayanan ini karena pemahaman terhadap sekolah minggu yang masih kurang, baik dari segi penyelenggaraannya dan pengetahuannya, ya. Jadi 3 faktor ini, yang pertama yaitu bagaimana cara kita menanggapi tentang pelayanan anak atau khususnya sekolah minggu, ditinjau dengan tinggi rendahnya, ya, konsep satu pelayanan, maka kita akan merasa bahwa pelayanan anak ini khususnya di bidang sekolah minggu ini mengalami nilai yang rendah, jadi kurang diminati. Kemudian yang kedua, kurangnya perhatian sehingga berimbas juga kurangnya tanggung jawab, ya, tanggung jawab dari pejabat-pejabat gereja. Jadi dalam hal ini
perhatian yang serius penanganan dari pejabat gereja tentang apa yang ada di seputar sekolah minggu, sehingga terjadi kurang perkembangan ya di dalam khususnya kegiatan sekolah minggu. Juga yang ketiga, bahwa adanya pemahaman tentang sekolah minggu yang masih kurang. Jadi kalau kita memiliki konsep yang terbatas tentang sekolah minggu, otomatis kita akan kurang minat juga untuk mengembangkannya. Sehingga saudara sekalian, pada kesimpulannya kita boleh perhatikan sekolah minggu bukanlah sekedar satu aktivitas anak-anak yang dilakukan di hari Minggu, ya. Jadi kita harus mulai bangun satu konsep yang lebih nyata lagi, bahwa sekolah minggu itu bukanlah hanya sekedar aktivitas yang dilakukan untuk anak-anak di setiap hari Minggu. Jadi biar di hari lain, kalau kita cuma perhatikan khusus hari Minggu saja kita melayani dalam 1 jam kepada anak-anak, maka itu kurang sekali ya. Nilainya untuk pertumbuhan rohani terlalu lambat. Sementara anak-anak ini juga harus bertumbuh. Yang kedua, bahwa sekolah minggu ini bukan sekedar kegiatan untuk anak-anak jemaat. Jadi kita harus perluas wawasan kita bahwa penanganan kegiatan sekolah minggu ini bukan hanya diuntukkan kepada jemaat gereja tertentu, tapi kita harus meluas, melihat, memperhatikan ada anak-anak di luar yang perlu kita tolong, misalnya anak-anak jalanan atau anak-anak yang terabaikan, ya, yang hidup di pola hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan kembali kepada sejarah berdirinya gereja. Dimulai juga dengan anak-anak yang disebut sebagai anak liar, kemudian membentuk dan berkembang begitu luar biasa. Yang ketiga, bahwa sekolah minggu ini bukan sekedar memenuhi satu persyaratan yang minimal dalam sebuah gereja. Jadi misalnya dalam satu organisasi gereja harus ada sekolah minggu, dan itu cuma sekedar pemenuhan saja. Tapi jadikan sekolah minggu atau pelayan anak sebagai satu wadah di mana pelayanan ini perlu juga perhatian, pelayanan ini juga perlu penanganan yang serius dari pimpinan gereja sampai semua pejabat gereja, dan juga dari hal ini kita pun akan mulai mengembangkan, karena kita tahu anak-anak juga dapat menjadi penginjil-penginjil sejati untuk membawa rekan-rekan mereka kepada Tuhan. Kalau kita membina anak-anak kita secara serius, otomatis dia juga akan merasa bahwa dia juga dapat berbuat sesuatu untuk membawa teman-temannya kepada Tuhan. Diharapkan dengan konsep yang disampaikan tentang sekolah minggu akan membawa kita semua kepada hal yang lebih baik, ya. Kita mulai perhatikan sekolah minggu dan dijadikan satu wadah yang berguna, bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.